balik lagi nih di Berita Utama bersama saya Distila Rasati. Saudara, sejak pandemi corona melanda Indonesia, ini kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa harus dihentikan sementara dan semuanya beralih belajar dari dalam rumah. Namun ternyata cara ini bukannya tanpa hambatan dan juga kendala. Ada loh berbagai kesulitan, salah satunya adalah kesulitan sinyal internet sampai-sampai harus mengeluarkan biaya ekstra pastinya untuk membeli kuota kan. Nah ini dia nih informasi lebih lengkapnya apa aja sih suka duka belajar dari rumah. Ini dia informasinya. Sudah lebih dari 1 bulan murid-murid belajar dari rumah. Bagi target yang harus diselesaikan meski tak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti penuntasan kurikulum hingga ujian kenaikan kelas. Belajar online semacam ini dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan oleh guru. Kekurangannya sejauh ini hanya terbatasnya kuota saja sih ya, tidak semua anak bisa mengikuti pembelajaran daring ini karena kuotanya terbatas gitu, seperti itu. Kalau keunggulannya mungkin anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua ya. Jadi orang tua lebih tahu bagaimana kondisi anaknya ketika belajar di sekolah, ketika dengan guru. Sejumlah murid mengaku lebih suka sekolah online. Aku lebih suka online daripada sekolah sendiri karena ini kita bisa lebih menyatu dengan teknologi dan kita bisa lebih tahu tentang teknologi seperti Google Classroom. Dulu aku nggak tahu kalau ada Google Classroom, but now I know everything. Jadi aku lebih tahu bagaimana cara pakai Google Classroom, Google Docs, dan lain-lain. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Perangkat memadai, sinyal internet lancar, begitu pula dengan tagihan kuota internet yang melonjak drastis karena dipakai belajar online. Pasti nomor satu karena semua orang kan nggak harus di rumahnya nggak ada wifi, jadi kita butuh kuota banyak, butuh kuota besar untuk buka buku gitu video. Kadang sehari bisa satu anak kirim tugas daring itu 3, terus videonya 2, itu satu anak. Nah, kalau kita punya anak lebih dari 1, bayangkan udah berapa kuota yang kita Di sisi lain, masih ada dari mereka yang tidak bisa ikut sistem belajar online karena kesulitan sinyal internet. Bahkan, ada orang tua murid yang kondisi ekonominya pas-pasan juga tidak memiliki perangkat memadai seperti handphone, komputer, atau laptop sebagai sarana belajar secara online untuk anak mereka. Untuk itu, Kemendikbud meluncurkan program belajar dari rumah yang ditayangkan di stasiun TV milik pemerintah TVRI. Dalam masa yang sangat sulit ini, bahwa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah. Bagi masyarakat di daerah 3T, daerah tertinggal, nggak punya akses internet, maupun juga masalah ekonomi karena tidak mampu membiayai kuota, kita ingin membuat suatu channel gratis melalui TVRI untuk langsung bagi bukan hanya para siswa, tapi juga buat orang tua juga ikut membantu pembelajaran dari rumah. Tapi ternyata solusi ini pun juga tak mudah dijangkau oleh murid di pelosok Indonesia. Gak bisa. Kenapa kok gak enak? Karena di sini gak ada sinyal. Terus Terus di sini gak ada TVRI. punya HP nggak? Gak punya. Terus kalau belajar gimana? Dikasih lembaran sama Pak Guru. Berapa hari sekali? 1 minggu sekali. Demi mengejar target, para guru pun berjuang dengan menyadur materi pembelajaran yang disiarkan dan mengedarkannya secara langsung dari rumah ke rumah para murid. Geografis di sekolah kami ini jauh dari perkampungan, pinggir gunung, pinggir sungai. Ya, apa yang dilihat dengan guru di TVRI itu harus
disaring kembali, kemudian ditulis dengan manual, kemudian diberikan kepada anak sebagai tugas belajar di rumah. Keadaan seperti ini belum tahu sampai kapan. Perlu terobosan karena banyak daerah mengalami keterbatasan perangkat teknologi, lemahnya jaringan internet, kuota internet yang terbatas, hingga biaya internet yang jadi tambahan pengeluaran keluarga. Selain itu, kurikulum dan muatan ajaran perlu dirumuskan secara tepat agar pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Tim Liputan Kompas TV.